Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat UNU dimanapun berada, alhamdulillah pada tahun ini, bulan ini kita kedatangan lagi bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk kita semua. Semoga bulan Ramadan menjadi ladang amal bagi kita semua. Allahumma amin. Sahabat UNU yang berbahagia, bulan suci Ramadan sering kita sambut dengan ungkapan marhaban ya Ramadan. Ya, selamat datang bulan suci Ramadan. Ini ada orang yang bertanya, kenapa kita menggunakan kalimat marhaban ya Ramadan? Padahal orang Arab itu kalau ada tamu yang datang, itu kalimat untuk menyambutnya itu ahlan wa sahlan bi hudurikum. Ya, selamat datang atas kehadiran kalian. Tapi untuk Ramadan menggunakan kata-kata marhaban ya Ramadan. Di dalam bahasa Arab, kata-kata marhaban itu akar katanya dari kata rohaba, yarhabu menjadi marhaban, yang makna asalnya itu sesuatu yang lapang, ya, yang luas. Jadi maksudnya adalah dengan kata-kata itu, setiap pribadi kita muslim, ya, ketika bulan Ramadan datang, hendaknya menyambut dengan penuh lapang dada, penuh dengan sukacita, nggak boleh ngurutu, nggak boleh gerundel, nggak boleh ngersulo, kata orang Jawa. Kenapa? Karena Ramadan ini bulan yang sangat istimewa, sampai disebut sebagai Sayyidus Syuhur, ya, bulan yang paling baik. Karena di bulan suci Ramadan Allah membuka pintu-pintu surga, Allah menutup pintu-pintu neraka, bahkan setan-setan dibelenggu. Sehingga kita harus menerima dengan sukacita. Nah, oleh karena itu, bulan yang sangat mulia ini harus kita persiapkan dengan baik. Ya, kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Harus punya perencanaan yang baik. Ya. Saya sering mengilustrasikan, apapun itu kalau tidak direncanakan dengan baik, pasti tidak bisa maksimal hasilnya. Saya contohkan dulu, Indonesia itu punya atlet tinju juara internasional, namanya Chris John. Dia tampil 12 ronde, 12 ronde itu 1 ronde 3 menit. Ya, kali 12 berarti total 36 menit. Itu persiapannya itu berbulan-bulan sebelumnya. Ya, fisiknya, daya juangnya, semangatnya, teknik, semua. Untuk apa? Untuk menghadapi musuh. Berapa lama? Maksimal 36 menit. Apa targetnya? Menang, tidak kalah. Nah, kita di bulan suci Ramadan ini, itu kurang lebih 30 hari. Siapa musuh kita? Hawa nafsu kita. Sehingga kalau orang tidak punya daya juang, tidak punya semangat, tidak punya program yang baik, bukan tidak mungkin nanti di tengah jalan kita KO. Artinya ibadah kita nggak bisa maksimal, tidak sesuai dengan target kita. Nah, oleh karena itu, yang pertama menurut saya di bulan suci Ramadan ini, mari kita rencanakan, kita agendakan. Yang pertama adalah tahsinus syiyam, memperbaiki kualitas puasa kita. Puasa itu kan dari aspek fikih itu kan didefinisikan dengan al-imsak anil akli wasyurbi wal jima minal fajri ila ghurubi syamsi. Ya. Orang tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan pasangan mulai dari subuh sampai tenggelam matahari, sampai maghrib. Itu definisi fikih. Tapi kita selalu diingatkan oleh Rasulullah bahwa puasa itu bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tetapi harus berjuang mempuasakan seluruh indera kita. Mulut kita, mata kita, telinga kita, bahkan hati dan pikiran kita dari apapun yang bisa merusak pahala puasa. Makanya kalau di bulan suci Ramadan seperti ini, ya sahabat UNU yang berbahagia, kita nanti sering mendengar hadis yang disampaikan oleh para kiai kita, para ustadz kita. Hadis ini salah satunya diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, yaitu kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila atas walju. Betapa banyak orang yang puasa, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali
hanya haus dan lapar, ya, ngelak dan ngelih. Berarti puasanya zonk. Ya. Karena itu Rasulullah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Ya, apabila salah satu di antara kalian berada di hari-hari puasa, kata beliau apa? Janganlah berkata-kata kotor, jangan berkata-kata saru, ya, jangan marah, jangan teriak-teriak, jangan menghina, jangan melecehkan. Kenapa? Karena itu bisa menjadikan puasa kita zonk tadi itu. Dan kalau Nabi sudah bilang seperti itu 14 abad yang lalu, itu artinya orang Arab itu juga punya potensi kalimat-kalimat kasar. Ya. Jangan dikira bahwa yang namanya kalimat kasar, kata orang Jawa misuh gitu ya, itu di Arab nggak ada. Ya, bedanya kalau orang Arab itu kalau misuh pakai bahasa Arab. Mergo wong Arab kan gitu. Tapi diksinya, pilihan katanya, narasinya itu kadang lebih kasar dari kita. Ya, saya pernah diceritai oleh teman yang kuliah di Saudi, di Arab itu. Orang Arab itu kalau kadang ngamuk besar, marah besar, manggil orang itu sampai dengan kata-kata ya ibnal khinzir. Itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita itu sangat kasar itu. Anak babi, ya, naudzubillah. Sehingga kata Nabi apa? In syatamahu ahadun au qatalahu falyakul inni shaim. Kalau ada orang menghina Anda, misuh kepada Anda, kata Nabi, Anda jangan balas, Anda cukup menjawab inni shaim, saya sedang berpuasa. Sampai dalam konteks ini Nabi itu bersumpah, walladzi nafsu Muhammad biyadi, demi Tuhan, kata Rasul itu, demi Allah yang jiwaku dalam kekuasaannya, la khulufu famis saim atyabu indallah yaumal qiyamah min rihil miski. Bau mulut orang yang puasa itu nanti di hari kiamat di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Kenapa? Karena dia bisa mengendalikan mulutnya. Ya, hanya dipakai untuk baca Quran, dipakai untuk zikir, dipakai untuk ngobrol yang positif, yang baik. Ya, nanti oleh Allah diberi garansi bau mulut orang puasa itu lebih harum daripada minyak misik. Sehingga yang pertama ini, ya sahabat UNU yang berbahagia, mari kita jagai kualitas puasa kita. Ya, kita batasi mungkin kegiatan ngerumpi, mohon maaf ya, ngobrol yang ada nggak ada gunanya. Kadang mungkin ngobrol itu kalau 5 menit pertama itu masih baik lah, masih mukadimah. Tapi begitu ngobrol tambah panjang itu, kadang sok ngomongin orang dan seterusnya. Itu yang pertama ya, sinus yang memperbaiki kualitas ibadah puasa kita. Jadi puasa bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tapi mempuasakan seluruh indera kita, yaitu mulut, telinga, mata, bahkan hati dan pikiran dari apapun yang bisa merusak pahala puasa. Yang kedua, mari Ramadan ini, sahabat semua, menjadi momentum bagi kita untuk itqanul ibadah, meningkatkan mutu kedekatan kita kepada Allah. Apa antara lain yang perlu kita jagai? Yaitu hafidhu ala shalawatil maktubah jama'atan. Ya, kita punya komitmen sholat yang 5 waktu terutama selama bulan suci Ramadan ini kita jagai dengan berjamaah. Ya, dengan berjamaah. Kalau sejak awal kita sudah punya agenda seperti itu, ya Allah sehatkan saya, mudahkan saya, selama Ramadan ini saya bisa menjagai sholat terutama 5 waktu dengan berjamaah. Kalau sudah ada komitmen seperti itu, nanti akan menjadi alarm di dalam diri kita itu. Apa maksudnya? Begitu kita sudah mau masuk duhur, oh ini sudah mau duhur, saya tak prepare dulu, saya tak siap-siap. Begitu menjelang asar, oh ini sudah mau asar, saya tak prepare dulu, tak siap-siap. Ya, dan begitu seterusnya. Ya. Juga tentu perlu ada komitmen dalam diri kita, karena ini bulan yang luar biasa, bulan penuh berkah, setiap amal dilipat gandakan pahalanya. Sholat-sholat sunnah juga kita jagai. Ya, sholat sunat rawatib, sholat yang mengikuti sholat wajib, ya mungkin 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, yang terkenal dengan sunnah muakkadah, ya kita jagai. Demikian juga sholat tahajud,
Ya, dimana kalau di bulan suci Ramadan, sahabat Unu tercinta, setiap malam kita insya Allah bangun. Ya, sehingga iman kalau kita bangun hanya makan sahur, tapi luangkan waktu, menitlah waktu juga untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud. Termasuk sholat sunnah yang taraweh, ya, yang itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Ya, jangan sampai meskipun itu sholat sunnah, tetapi kemudian kita tidak punya komitmen. Karena mohon maaf, kadang kita ini, ya termasuk saya sendiri, itu semangat menjaga ibadah jamaah, apakah itu 5 waktu, ataupun sholat sunnah, atau juga taraweh, itu kadang hanya di awal Ramadan. Sehingga kadang kalau awal Ramadan itu masjid musola penuh, begitu dapat separuh sudah mulai ada kemajuan soft, nggak tahu kemana itu ya. Nah, itu harus punya daya juang itu, harus punya kemauan yang tinggi untuk sampai menjagai sampai nanti di akhir Ramadan. Dan laksanakanlah sholat semuanya itu dengan baik, jangan sampai tergesa-gesa. Karena ada di YouTube itu, mohon maaf ya, itu ada sholat tarawih itu hanya kurang dari 10 menit, mau ngebut, ya janganlah. Kenapa? Karena sholat itu silatun waliqa'un bainal abdi wa rabbi. Sholat itu sambung dan bertemunya seorang hamba dengan Tuhan, maka dilaksanakan yang sebaik mungkin. Ya. Jangan sampai kemudian, ini hanya sholat sunat sekedarnya aja, jangan sampai begitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mari kita jadikan Ramadan ini, ya, yang ketiga sebagai bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Ya, kita luangkan waktu selama bulan suci Ramadan ini, sahabat semua, untuk lebih akrab dengan Al-Quran. Ya, syukur-syukur kita punya program namanya One Day One Juz, 1 hari 1 juz. Ya, kalau 1 hari 1 juz, itu sampai akhir Ramadan, insya Allah sudah khatam Quran. Saya sering guyon begini, jangan sampai Ramadan hanya senang dengan jus jambu, jus melon ya. Kita harus senang dengan Al-Quran. Agar dapat apa? Dapat jus 1, jus 2, sampai jus amma, khatam. Itu luar biasa. Ya, terutama mungkin kalau kita sudah berkeluarga, anak-anak kita kondisikan. Karena pesannya Nabi itu apa? Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu. Karena Quran akan memberikan pertolongan, syafaat kepada para pembacanya. Bahkan sampai di dalam doa khotmil Quran itu, sahabat Unu tercinta, ada kata-kata Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Quran di dunia itu menjadi teman saya. Wa fil qabri munisa, menjadi penghibur di alam kubur. Wa ala sirati nuro, menjadi cahaya ketika melewati sirat. Ya, wa ilal jannati rafiqo, menjadi teman ketika masuk surga. Wa qiyamati syafi'ah, menjadi penolong dari kiamat. Wa minan nari sitra wa hijabah, menjadi penghalang dari api neraka. Siapa dia? Al-Quran. Siapa dia? Al-Quran. Ya, jadi jangan lupakan Ramadan akan menjadi bulan Al-Quran. Apalagi kita semua punya HP. Ya mungkin ketika di kantor kita punya aplikasi itu, agak longgar waktu, ya udah baca Al-Quran. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat, mari Ramadan ini kita jadikan momentum untuk tahsinul muamalah, memperbaiki interaksi kita dengan lingkungan. Dengan cara apa? Bitaniyatil hub wal mahabbah bainan nas. Terus menumbuhkan rasa empatik dengan lingkungan kita, yaitu dengan cara iktsarus shadaqah, memperbanyak sedekah. Nabi menjanjikan kalau kita sedekah dengan orang yang berpuasa, kita dapat pahala puasanya orang itu. Ya. Sehingga apa? Kalau kita di bulan Ramadan ini sesuai dengan kemampuan dan keadaan, mau menyisihkan mungkin untuk takjil di masjid, takjil di musola, atau mungkin acara buka bersama, pahalanya sungguh luar biasa. Ya. Sehingga apa? Ramadan betul-betul bisa menjadi ladang amal bagi kita. Ya. Sehingga saya ulangi lagi, yang pertama, memperbaiki kualitas puasa kita. Yang kedua, yaitu untuk melaksanakan sholat, terutama yang 5 waktu dengan berjamaah. Yang ketiga, menjadikan Ramadan bulan Al-Quran, ya, lebih akrab dengan Al-Quran. Dan yang keempat, bersedekah sesuai dengan kemampuan. Kalau 4 ini bisa kita jaga dengan baik, insya Allah Ramadan betul-betul menjadi ladang amal bagi kita semua. Saya kira ini, sahabat Unu yang tercinta, apa yang bisa saya sampaikan.
Semoga Ramadan bisa menjadi ladang amal bagi kita dan kita mendapatkan rahmat dan berkah di bulan suci Ramadan. Terima kasih. Kurang lebihnya sungguh saya minta maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.